Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku kabeh. Jadi balik meneh ning channel Bang Sul. Di sini Bang Sul akan menjelaskan tentang oli mesin sepeda motor. Jadi bagi kalian semua, nanti insya Allah nggak akan bingung lagi mana oli mesin yang cocok untuk motor kalian. Oke, pertanyaannya gini dulu. Kenapa kok aku pakai video kayak mau ngevlog? Nah, ini sebetulnya adalah video pertama aku menggunakan kamera action, teman-teman. Jadi kemarin aku beli kamera action, tak buat review. Jadi kayak gimana sih kamera actionnya? Ternyata suara dari mic-nya itu gak jelas, makanya aku tak buat review yang lain. Kapan-kapan insya Allah tak bahas tentang kamera action. Ini jenisnya B Pro 5 Mark 2S. Kembali lagi ke topik ya. Kalian semua nggak asing lagi dengan oli mesin motor. Dan setiap di botol oli mesin motor, pasti setiap produk, setiap jenis oli itu disertakan spesifikasinya, teman-teman. Jadi di botolnya itu ditulis spesifikasinya. Ya diantaranya ini yang mau aku bahas ya, yaitu tentang SAE, API, sama JASO. Jadi kalau kalian masih bingung, nanti tak jelaskan sejelas-jelasnya insya Allah. Oke, yang pertama, kalian semua harus fokus pada suara ya teman-teman. Jadi untuk videonya itu untuk menambah hiburan lah ya. Wah, ada anjing tuh. Jadi yang pertama, fungsi oli mesin, teman-teman. Jadi fungsi oli mesin pada motor itu ada 5, teman-teman. Jadi yang pertama yaitu mendinginkan mesin, kedua membersihkan mesin, ketiga melindungi mesin, kemudian keempat bukan melindungi ya, jadi melindungi komponen di dalam mesin, kemudian yang keempat melumasi semua komponen mesin, kemudian yang kelima menutup. Jadi kita bahas yang pertama, mendinginkan mesin. Kenapa kok oli bisa mendinginkan mesin, teman-teman, atau harus bisa mendinginkan mesin? Jadi oli di dalam mesin itu kan bersirkulasi ya teman-teman. Contohnya aja seperti darah. Jadi oli itu sebagai pengantar zat-zat makanan atau gizi-gizi ke seluruh tubuh. Lah kalau oli di dalam mesin itu juga sebagai pelumas, tetapi juga penyalur suhu teman-teman. Jadi ketika oli bersirkulasi dari silinder head kemudian ke crankshaft ke dalam mesin, kan muter terus itu. Nah itu fungsinya itu juga mendinginkan, jadi menjaga jangan sampai suhu mesin itu overheat. Ini sangat penting banget teman-teman. Oke, yang kedua yaitu membersihkan komponen mesin. Mesin dalam bekerja pasti akan menghasilkan kotoran teman-teman, walaupun sedikit ya kotorannya. Misal ya, contoh kotoran yang disebabkan yaitu ketika kampas kopling ya, contohnya ya, kampas kopling ketika bekerja pasti kan ada gesekan teman-teman. Jadi ketika bergesekan itu maka harus ada yang dikorbankan. Contohnya kampas koplingnya yang dikorbankan. Jadi ketika bekerja kampas kopling pasti mengalami keausan walaupun sangat sedikit. Lah kan menghasilkan kotoran. Maka kotoran itu tidak boleh mengerak pada mesin teman-teman. Kalau sampai mengerak bahaya. Maka disinilah fungsi oli mesin sebagai membersihkan komponen-komponen mesin. Jadi di fungsi membersihkan ini, oli mesin harus bisa mengikat kotoran tersebut teman-teman. Jadi nggak boleh mengerak pada mesin. Tapi beberapa kasus terjadi ketika di bengkel-bengkel. Contohnya saja pengalaman saya sendiri. Saya waktu sekolah dulu memiliki motor Shogun R110. Jadi motor itu dulu pernah banget, sering lah bahkan aku mengisi oli atau mengganti oli tiap bulannya atau tiap waktu, pada waktunya itu menggunakan oli yang murah teman-teman. Jadi yang biasanya aku pakai oli harga 40-an atau 35 ribuan itu kan yang sedang lah ya kualitasnya, tapi udah bagus. Tapi semenjak aku coba-coba, oh ternyata ada oli harga 20 ribuan teman. Wah kok murah banget ya, kok bisa ya. Ternyata setelah beberapa kali aku memakai oli itu, jadi
Akhirnya kan aku pakai oli yang harga murah itu, dan beberapa kali sih. Kemudian aku pas waktu praktek, jadi motorku Shogun itu kan emang buat motor aku ke sekolah, dari rumah ke sekolah, dan juga buat motor aku belajar tentang sepeda motor. Jadi sering tak buat bongkar-bongkar mesinnya, terus tak buat kopling bahkan. Ternyata pas waktu itu aku heran, loh kenapa ya kok mesinku ini kok menghitam banget ya di dalamnya. Terus kok kotorannya banyak banget, beda yang sebelum-sebelumnya. Ternyata yaitu teman-teman, kualitas oli itu ya sesuai harga lah insya Allah. Jadi kalian jangan heran dengan ada harga oli yang sangat miring banget teman-teman. Jadi kalian harus khawatir dengan itu teman-teman. Jadi kalian semua jangan tergiur dengan harga oli yang murah teman-teman. Harga, ada rupa, wis itu pasti, insya Allah pasti. Jadi lebih baik sayangi motormu dari sekarang, walaupun itu agak ngeluarin biaya yang nggak banyak lah ya, daripada nanti rusak pada mesinnya teman-teman. Terus fungsi oli yang ketiga yaitu melindungi komponen mesin teman-teman. Jadi kalau yang melindungi ini sebetulnya sih mencakup semua ya, tapi ya aku sertakan karena contohnya melindungi ya, oli harus bisa melindungi mesin dari suhu yang overheat, kemudian harus bisa melindungi dari mengeraknya kotoran, terus melindungi dari gesekan-gesekan. Jadi fungsi oli melindungi ini kan banyak pengertiannya teman-teman ya. Jadi ini aku sertakan, memang jika mungkin dalam penjelasanku kategori fungsi mesin nggak disertakan di sini ya, dia pasti masuk di melindungi. Oke, yang ketiga melumasi. Ini fungsi yang paling banget teman-teman. Oli harus bisa melumasi teman-teman. Jadi kalau nggak ada oli, misal mesin nggak ada olinya, mungkin diganti air lah, air ya otomatis nggak bisa melumasi teman-teman. Jadi sifatnya kan kental oli, dan dia ada tingkat kekentalannya namanya saya. Yes, kalau melumasi yes fungsi utama, nggak perlu dijelaskan banget. Kemudian menutup. Nah, jadi fungsi oli yang menutup ini teman-teman, ini jarang ada orang yang bisa menjelaskan. Jadi fungsi oli menutup ini, misal ya, tak kasih contoh, kan mesin tiap komponennya bekerja kan pasti bersinggungan teman-teman ya. Contohnya aja piston atau ring shaker saat bekerja dia pasti bergesekan dengan silinder atau boring pada silinder. Itu apakah rapat teman-teman? Memang kalau kita kasat mata pasti rapat, tapi sebetulnya enggak teman-teman. Jadi masih ada celah sedikit banget, walaupun enggak kelihatan, tapi itu bisa memungkinkan terjadinya kebocoran kompresi. Nah, karena ada oli inilah maka fungsinya menutup, maka rongga-rongga yang enggak rapat itu akhirnya ditutup oleh oli. Dan untuk kalian yang sudah berpengalaman di dunia bengkel atau bekerja di bengkel, pasti insya Allah sudah pernah mengalami kendala motor tiba-tiba hilang kompresi. Nah, itu biasanya langkah pertama teman-teman, kita memasukkan oli ke dalam ruang bakar teman-teman. Dan ketika oli dimasukkan ruang bakar, ternyata kompresi ada lagi, tetapi ketika nyala emang sih berasa banget. Nah, itu contoh pembuktian oli sebagai penutup atau perapat teman-teman. Terus kemudian yang nggak terlihat lagi ya, contohnya bearing atau klaker di dalam mesin. Jadi klaker ketika bekerja kan, atau dengan shaft bekerja, pasti dia ada rongga walaupun sangat kecil teman-teman. Jadi rongga itu nantinya yang menutup ya oli teman-teman. Itu fungsinya oli, sangat berfungsi banget teman-teman. Ya, jadi itu fungsi 5 oli yang menurutku paling fatal ya. Jadi untuk kalian, untuk pengguna motor ataupun mesin-mesin seperti mobil, truk, jadi untuk perawatan untuk mesin itu yang paling utama adalah jangan sampai telat mengganti oli teman-teman. Insya Allah mesin motor mobil kalian akan awet. Jarang sekali ada mesin rusak kalau dia itu penggantian olinya rutin teman-teman. Oke, selanjutnya kita membahas ke pokok selanjutnya teman-teman. Kita
membahas tentang spesifikasi yang tertera pada setiap botol oli, teman-teman. Kalian pasti setiap dalam membeli oli, dalam mau mengganti oli, pasti di botolnya semua produk itu menyertakan spesifikasinya, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah kalian pernah memahami atau membaca spesifikasi pada oli tersebut? Nah, biasanya kan kalau yang mudah mungkin orang awam ya, Mas, ke tukang bengkelnya ya, Mas mau ganti oli tipe ini, tipe motor contohnya Vario, olinya yang mana ya? Misal kalau sama tukang bengkelnya, oh pakai oli MPX aja, pakai oli Castrol aja, ya kita manut-manut aja. Lah ternyata di dalam setiap botol oli itu sudah disertakan spesifikasinya, teman-teman. Kali ini kita akan membahas spesifikasi tersebut. Jadi kalian walaupun orang awam mungkin ya kalau mau mempelajari, atau justru ini lebih utama kepada teman-teman yang selalu di dunia otomotif, mungkin yang punya bengkel atau yang sering merawat motornya sendiri. Jadi kali ini kita akan bahas spesifikasi tersebut. Jadi kita bisa tahu memilih mana oli yang terbaik yang cocok pada motor kita. Oke, spesifikasi itu cukup kalian ketahui 3 ini, teman-teman. Ini yang paling penting, teman-teman. Yang pertama yaitu SAE, kemudian API, kemudian JASO. Apa sih itu? Oke, yang pertama kita bahas SAE. Jadi SAE itu singkatan dari Society of Automotive Engineering. Jadi SAE itu adalah klasifikasi pelumas mesin menurut tingkat kekentalan atau viskositas pada temperatur di atas 100 derajat Celcius dan di bawah 0 derajat Celcius. Nah, standar ini digolongkan ke dalam oli single grade dan ada yang multi grade. Atau gampangnya aja, jika kalian melihat pada botol oli, ini aku contohnya botol oli motul ya, itu tertera tulisan 10W40. Terus ada juga di botol oli-oli lain tertulis 30/50 atau bahkan ada yang 40/60. Itu artinya apa, teman-teman? Itu adalah tingkat kekentalan oli atau SAE. Jadi semakin tinggi angka itu, maka menandakan atau spesifikasinya itu olinya semakin kental, teman-teman. Jadi sebenarnya oli kental atau tidak itu nggak bisa diukur dengan tangan, teman-teman. Misal ya di bengkel-bengkel umum, meski oli lebih kental, atau banyak orang itu, oh iki lebih kental daripada oli yang ini. Sebenarnya itu salah, teman-teman. Jadi nggak ada cara membedakan kekentalan oli kecuali dengan tingkat atau angka SAE itulah kalau kita lihatnya. Jadi ada alatnya khusus. Jadi kalau di bengkel nggak bisa kita perkirakan dengan tangan, kita kira-kira oh ini lebih kental dari oli ini, itu nggak bisa, teman. Terus kenapa kok ada 2 angka, teman-teman? Jadi misal 20 atau 10W/40. Nah, artinya yang 10W itu adalah tingkat viskositas atau kekentalan oli di suhu 0 derajat, di bawah 0 derajat Celcius, teman-teman. Nah, sedangkan angka 40 itu adalah angka viskositas atau tingkat kekentalan oli di saat mesin sudah panas, yaitu 100 derajat Celcius atau lebih, teman-teman. Jadi oli seperti inilah yang dimaksud dengan oli multigrade. Jadi ada lebih dari 1 angka jenis viskositas. Jadi dia mampu bertahan walaupun kondisi suhu sekitar dingin dan mampu bertahan saat kondisi mesin yang sangat panas. Lalu pertanyaannya, oli mana yang terbaik untuk motor kita, teman-teman? Nah, kali ini saya akan jawab ya. Kita memilih oli itu tergantung dari motornya, teman-teman. Misal kalian masih memakai motor yang baru beli contohnya. Di dalam mesin motor yang baru beli atau yang masih baru, itu komponennya, setiap rongga-rongganya itu masih rapat, teman-teman. Maka saya sarankan kalian memakai oli yang SAE atau viskositasnya itu kecil, teman-teman. Jadi lebih encer. Contohnya kalian bisa memakai 10W40. Nah, itu masih lebih encer atau enggak terlalu kental daripada oli yang SAE-nya 30W/50 lah. Jadi kalian harus memilih yang 10W/40 itu. Karena sirkulasi di dalam mesinnya itu bisa lebih maksimal.
rongga-rongga yang sangat sempit-sempit itu bisa lebih dimasuki oleh oli. Terus kemudian kalau kalian memakai motor yang sudah lama, misal contohnya kalian pakai Grand, udah pemakaian 10 tahun lebih atau 7 tahun lebih, pokoknya menurut kalian udah lama, udah motor tua, maka kalian saya sarankan memakai oli yang viskositas atau size-nya itu besar. Contohnya kalian saya sarankan memakai viskositas yang tulisannya 30W/50, sekitar ituan lah. Tapi viskositas rendah dan viskositas yang tinggi itu memiliki kelebihan sendiri-sendiri teman-teman. Jadi viskositas atau kekentalan oli yang rendah itu kelebihannya teman-teman ya. Pertama, ketika kita start awal itu mudah karena oli encer. Terus kemudian hemat bahan bakar karena akselerasinya lebih cepat. Kemudian sirkulasi lebih cepat. Lah itu kelebihannya teman-teman. Dan ini biasanya dikhususkan untuk motor-motor yang masih mesinnya baru lah. Kemudian untuk viskositas atau kekentalan oli yang tinggi itu kelebihannya teman-teman, lapisan pelumas lebih baik pada temperatur yang tinggi, terus tidak mudah merembes karena teksturnya itu lebih kental, jadi lebih rapat. Kemudian suara lebih halus. Nah itu teman-teman. Jadi ini dikhususkan untuk motor yang lama, motor yang sudah lama pemakaian. Kemudian juga untuk yang touring, karena dia saat kondisi mesin panas, olinya itu bisa lebih mempertahankan kekentalannya teman-teman. Terus yang dimaksud dengan suara lebih halus gini teman-teman, ketika kalian memakai motor yang lama, ketika motor itu sudah pemakaian lama, itu kan rongga-rongga di dalam mesin itu kan sudah lebih lebar daripada rongga-rongga yang ada di mesin baru. Ketika kalian memakai oli viskositas rendah atau kekentalan rendah, kalian pasti sangat membedakan dengan memakai oli yang viskositas tinggi. Ketika kita memakai viskositas rendah, maka mesin biasanya akan suaranya lebih kasar, kemudian tarikannya juga nggak enak loh teman-teman. Kalau kita memakai viskositas yang lebih tinggi, lebih kental, dan motor kita karena umurnya lama, rongga-rongganya agak besaran, itu biasanya lebih enak teman-teman. Terus suaranya lebih halus karena menutup rongga-rongganya itu lebih maksimal dengan memakai oli yang kental. Jadi size ini sangat-sangat penting untuk motor dan mesin kita teman-teman. Nah kemudian aku mau menjelaskan lagi ya, jadi semua oli itu enggak multigrade ya, ada yang oli yang single grade. Jadi oli ini emang dikhususkan untuk mesin-mesin tertentu, contohnya mesin-mesin pabrik. Jadi mesin-mesin pabrik membutuhkan oli yang bisa bertahan pada suhu yang panas terus, karena mesin pabrik kan hidup terus selama seharian penuh tanpa mati, maka membutuhkan oli yang bisa bertahan pada suhu yang panas terus. Begitu teman-teman. Kemudian spesifikasi oli yang kedua teman-teman, yaitu API. Ini baru bahas yang pertama aja udah kesel banget loh teman-teman. Oke nggak apa, lanjut ya. Yang kedua yaitu API. API itu singkatan dari American Petroleum Institute, atau pengertian mudahnya yaitu klasifikasi pelumas berdasarkan konstruksi mesin dan peruntukannya. Contohnya yaitu mesin bensin diawali dengan kode S, terus kemudian mesin diesel itu diawali dengan huruf C. Jadi pengertiannya gini teman-teman, mesin dengan sistem bensin dan juga mesin diesel itu sudah dibedakan teman-teman. Jadi untuk mesin bensin itu biasanya diawali dengan huruf S, biasanya diikuti dengan huruf misal SL, SG, SJ. Terus kemudian untuk yang mesin diesel itu diawali dengan huruf C, contohnya CJ, CG, CL gitu tuh. Tapi sekarang karena semakin berkembangnya teknologi, sekarang sudah ada oli yang bisa mensupport atau bisa digunakan untuk mesin diesel maupun untuk mesin bensin. Lalu apa arti dari huruf setelah S atau C itu? Jadi huruf setelah S atau C itu adalah penanda kualitas dari oli teman-teman. Semakin hurufnya ke belakang maka kualitas olinya akan semakin tinggi teman-teman. Jadi misalkan ya ada oli apinya SL dibanding SJ, maka kualitas olinya lebih baik SL. Itu teman-teman. Ya contohnya aja, jika kalian mau memperhatikan ya harga oli yang murah dengan harga oli yang tinggi, pasti api servisnya ini
angkanya semakin besar teman-teman, jadi olinya semakin baik kualitasnya. Contohnya aja ini ya, aku pakai oli Motul. Motul itu api servisnya sudah SM teman-teman, jadi SM itu sudah cukup baik teman-teman. Padahal pada umumnya motor atau oli motor itu api servisnya kadang masih SG, SJ, masih rendah teman-teman. Ini kalau Motul harganya mahal, maka api servisnya pun juga tinggi teman-teman. Ya, selanjutnya kita bahas spesifikasi oli yang ketiga ya, yaitu JASO, singkatan dari Japan Automobile Standard Organization. Artinya teman-teman, yaitu klasifikasi pelumas berdasarkan sifat gesekannya, yaitu digolongkan ke dalam dua jenis teman-teman. Ada JASO MA dan juga ada JASO MB. JASO MA ini untuk kopling basah, untuk JASO MB itu untuk kopling kering. Nah, jadi kalau di botol oli itu biasanya tertera tulisan MA atau tertera tulisan MB. Jika MA, maka oli itu dikhususkan untuk tipe kopling basah atau kopling persneleng teman-teman, seperti motor bebek ataupun sport. Kemudian untuk JASO MB itu digunakan untuk kopling kering seperti motor matic kebanyakan teman-teman. Jadi misalkan kalian mau ganti oli, jangan sampai salah. Kalau motor matic itu harus menggunakan JASO MB, kemudian kalau motor bebek atau sport kebanyakan itu menggunakan JASO MA. Jadi insya Allah kalian semua sudah paham dan jangan sampai salah pilih oli untuk motor kalian ya. Jadi dalam pembahasan oli yang panjang lebar tadi teman-teman, kita ambil kesimpulan spesifikasi oli itu ada 3. Yang pertama, SAE atau viskositas atau tingkat kekentalan oli. Jadi semakin tinggi angka maka oli semakin kental. Contohnya di botol-botol itu ditulis angka 10W strip 30 atau 10W strip 40 atau 30W strip 50 dan lain-lain. Yang kedua yaitu api servis, yaitu kode pembeda untuk membedakan ini oli untuk mesin bensin atau untuk mesin diesel. Jadi untuk motor itu kan kebanyakan hampir semua menggunakan mesin bensin, makanya kode olinya itu diawali dengan huruf S. Lalu setelah huruf S atau C itu adalah huruf untuk mengetahui kualitas oli. Jadi semakin besar hurufnya itu semakin kualitas olinya. Contohnya SJ dengan SG. Nah itu kualitasnya itu lebih baik dari oli SJ daripada oli SG. Lalu yang ketiga yaitu JASO. JASO ini adalah pembeda untuk jenis motor atau mesinnya teman-teman. Jadi itu ditulis MA atau MB. Sedangkan kalau MA itu artinya oli itu digunakan untuk mesin kopling basah. Contohnya seperti motor bebek dan motor sport. Kemudian yang untuk MB itu digunakan untuk kopling kering. Contohnya di Indonesia hampir semua motor matic itu menggunakan mesin dengan jenis kopling kering. Jadi di olinya itu pasti harus menggunakan JASO yang berkode MB gitu teman-teman. Oke, yang terakhir ya, jadi kita coba membaca satu jenis oli ini ya. Spesifikasinya yaitu ini aku ambil contoh oli MPX 2. Dia memiliki spesifikasi SAE 10W strip 30. Nah ini termasuk oli yang jenis encer. Jadi sangat cocok untuk motor-motor yang baru atau motor-motor zaman sekarang. Jadi zaman sekarang itu motornya mesinnya itu presisi banget teman-teman. Terus kemudian api servisnya yaitu SL. Jadi S itu menanda dia untuk oli bensin, untuk mesin bensin. Kemudian L-nya itu kualitas dari olinya. Terus kemudian JASO-nya yaitu MB. Jadi kalau MB berarti dia untuk matic atau untuk kopling kering teman-teman. Jadi mulai sekarang kalian harus bisa membaca atau memilih mana oli yang terbaik untuk motor kalian teman-teman. Oke, insya Allah cukup sekian ya dari video review dan sharing saya ini. Semoga ini bermanfaat ya, mohon bantuannya ya teman-teman. Jadi buat video kayak gini itu harus mencari referensinya dan harus bisa dipercaya, kan butuh usaha ya teman-teman. Jadi ya minta bantuannya subscribe lah ya. Terus ya komen aja di komentar apa yang kurang dari video saya, terus mau request video penjelasan apa, pokoknya tentang otomotif ya teman-teman. Nanti insya Allah aku carikan dan referensinya apa gitu teman-teman. Oke, terima kasih, semoga ini semua bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.